kasus-kasus HAM masa lalu dengan pendekatan non-yudisial. Jadi hal-hal yang memercik muka sendiri kemudian bisa ditanyakan kepada orang lain, nah itu menurut saya kan aktor watak yang luar biasa. Mhm, Sementara Pak Prabowo tidak akan sanggup untuk melakukan hal yang seperti itu. mhm, Tapi walaupun begitu, Pak Prabowo tidak bisa apa ya, secara pribadi beliau tidak bisa menyerang pribadi orang lain gitu. mhm, Jadi makanya eh, Pak Prabowo lebih mencoba untuk menjawabnya dengan cara yang lain. Jadi mhm, begitu menurut saya. mhm, Tapi kalau misalnya untuk seru-seruan, menurut saya tidak hanya dengan Mas Anies seru-serunya, dengan Mas Ganjar juga seru menurut saya mhm, gitu. mhm, mhm. Oke, saling serang begitu ya, saling senggol, ada saling smash, tapi ada yang bertahan begitu. Anda melihatnya apakah pertahanan ini memang, sudah apa ya, bisa dikuasai oleh, pasangan Anies Mohaimin, terutama Anies Baswedan? Ya hampir semua yang disampaikan tadi malam menurut kami bagus sekali ya Mas Anies ya. Bahkan tadi mohon maaf tadi disebut pengkhianatan. Nggak ada pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Justru mungkin kalau Pak Prabowo yang dulu mungkin berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat, mungkin itu bisa Anda posisikan sebagai pengkhianatan. Ini mungkin juga harus ngerti publik. Jangan sampai ada menganggap seolah-olah dulu pernah diusung. Ini 5 tahun kok Pak Anies sudah selesai dan sekarang memang kontestasi demokrasi berjalan. Jadi apa yang disampaikan tadi malam pun juga di seluruh pertanyaan, di seluruh tema, di seluruh diskusi dan debat yang berlangsung, ya alhamdulillah Pak Anies bisa menyampaikan secara baik. Bahkan fokus kepada tema debat malam itu yang memang khusus membahas tentang demokrasi, HAM dan sebagainya. Dan terbukti apa yang disampaikan mudah-mudahan ya jadi apresiasi. Dan itu tadi salah satunya sudah diapresiasi dalam segmen Kompas sebelumnya gitu. Pak Nasbi, tanggapan Anda? Ya kita sih tidak masalah ya dengan penilaian-penilaian orang ya. Kita kalau ada yang memberikan penilaian ya kita terima, termasuk juga penilaian survei. Jadi kalau buat kita itu kalau ada kandidat yang tadi malam berusaha untuk menyerang Pak Prabowo sebuah hal yang wajar gitu ya. Dua-duanya menyerang Pak Prabowo sebuah hal yang wajar mungkin juga gara-gara hasil survei Kompas. Ya, hasil survei Kompas menunjukkan jarak yang sangat jauh antara Pak Prabowo dengan dua kandidat yang lain. Hmm. Kalau angka angka pemilih bimbangnya Kompas itu dibagi dua saja ke kandidat nomor satu dan kandidat nomor tiga, itu masih belum bisa mengejar angkanya Pak Prabowo. Hmm. Apalagi kalau dibagi tiga. Kalau dibagi tiga sama rata, angka Pak Prabowo udah sampai 48% itu. Hmm. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kandidat lain memang punya semangat yang sangat tinggi untuk untuk menyudutkan Pak Prabowo. Tapi bagaimanapun menurut saya hal itu sebuah hal yang biasa saja dalam perdebatan. Jadi tidak perlu untuk dibawa sampai ke perasaan begitu. Oke, tapi saya yakin ketiga kandidat ini, capres ini pasti melakukan penampilan atau menyuguhkan penampilan, mendeliver gagasan ini adalah gagasan-gagasan terbaik mereka. Begitu, Pak Patria. Kalau kita melihat gitu ya, saya melihat semalam, ini bisa dikatakan posisinya Pak Ganjar ini cukup adem ayem begitu ya. Walaupun memang deliver gagasannya juga soal pengadilan HAM begitu. Apa kemudian yang masih disoroti soal pengadilan HAM ini kepada salah satu pasangan calon ataupun di debat semalam begitu? Nggak, sebenarnya gini, ini juga tadi pasca debat ini mirroring ya apa yang tadi debat tadi malam, karena barusan saya ngerasa kok duanya asik sekali nih gitu kan. Saya juga menikmati aja. Tapi kami dari TPN Ganjar Mahfud poinnya begini, di tengah drama yang ada atau dianggap drama tadi itu, bahwa kami senang calon kami Pak Ganjar fokus berbicara kepada rakyat melalui forum debat kemarin malam. Karena memang intinya debat ini adalah pertanggungjawaban kepada rakyat, ini loh calon pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Nah, dari situ kelihatan aslinya, benar seperti kata kedua narasumber lain, aslinya jadi kelihatan semua. Ada yang memang dia berbicara untuk memuaskan pendukungnya. Hanya fokus memuaskan pendukungnya saja. Topik-topiknya diangkat memang yang basis pendukungnya. Ada yang bicara tentang dirinya sendiri, memang fokus memastikan dirinya sendiri mau ngapain dan segala macam. Tapi kami senang karena Pak Ganjar fokus berbicara kepada rakyat. Nah, termasuk gagasan-gagasannya yang tadi masuk ke situ, soal pengadilan HAM dan segala macam. Pak Ganjar ini berhasil menerjemahkan topik yang begitu berat, soal hukum, HAM, dan berbagai macam korupsi dan segala macam, kepada hal-hal yang menjadi kekhawatiran mendasar rakyat Indonesia. Nah, itu yang saya rasa paling penting dalam pendidikan politik demokrasi. Debat ini bukan ajang pertunjukan untuk masing-masing, tetapi ajang untuk rakyat kemudian bisa menilai, memilih siapa calon pemimpin yang paling tepat
untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau gagasan ini pasti kita bisa beradu dan pasca debat pasti lebih seru lagi. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang memahami persoalan yang dihadapin rakyat, dan itu ada di Pak Ganjar. Oke, kalau kita itu tadi soal berbicara soal hak asasi manusia. Nah, ini soal pemberantasan korupsi yang juga saya soroti adalah bagaimana ketiga capres ini sama-sama sepakat untuk memberantas korupsi di Indonesia ini sampai ke akar-akarnya begitu. Dan yang kemudian menarik perhatian saya adalah Pak Ganjar mengatakan ya sudah koruptor nanti di Nusa Kambangan saja. Apa sebenarnya alasannya? Loh, itu kan pesan keras bahwa untuk Pak Ganjar sikat korupsi ini kan perlu wujud ya. Dan Pak Ganjar langsung memang orisinil dia. Dia yang dia seperti katakan tadi malam, dia persatuan antara pemikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau kita mau fokus bener sikat korupsi, ya udah koruptor dikirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ini mungkin buat Kalau DPR-nya nggak setuju gimana? Mas Fathul Bahri, Mas Hasan Nasbi mungkin ngerti nih soal Nusa Kambangan. Tapi saya dalam kesempatan ini Kompas TV pengen jelasin dulu sebentar ke generasi muda. Nusa Kambangan ini penjara paling serem, paling terisolir. Jadi apa artinya? Itu adalah Pak Ganjar serius. Kalau ada koruptor kita langsung asingkan, kita langsung kirim ke mereka ke penjara paling serem. Bahwa nanti kita ngobrol segala macam bisa, tapi ini kan komitmennya memang ada di eksekutif. Dan Pak Ganjar itu dipilih untuk menjadi eksekutif. Nah, apalagi Pak Ganjar juga menegaskan bahwa sikat korupsi ini bukan hanya soal bahwa kita mengirimkan koruptor ke Nusa Kambangan saja, tetapi penyelamatan duit negara. Perampasan aset, pemiskinan. Betul, karena gini, kalau ada pakar-pakar yang mengatakan bahwa dari korupsi ini kerugian negara bisa mencapai 200 triliun. Itu Pak Ganjar langsung bisa ngomong bahwa loh berapa puluh ribu puskesmas yang kita bisa bangun. Jadi Pak Ganjar sekali lagi mengkaitkan, menjawab apa yang menjadi kekhawatiran rakyat. Bukan keren-kerenan. Kalau keren-kerenan itu bukan di Pilpres, tapi bagaimana menjawab keresahan rakyat. Korupsi apa sih problemnya? Kalau korupsi kita nggak bisa bangun puskesmas. Kalau ada korupsi kita nggak bisa bikin sekolah gratis. Kalau ada korupsi harga bahan pokok masih tinggi. Itu yang menjadi fokusnya Pak Ganjar. Mas Fatul, jawaban Anda soal ini, kalau misalkan Pak Ganjar itu kan memang tegas mengatakan Nusa Kambangan, pemiskinan, dan perampasan aset. Sepakatkah untuk itu? Ya, dalam beberapa forum sebelumnya bahkan Mas Anies tegas betul ya, bahwa yang salah satu yang difokuskan adalah pemiskinan koruptor. Gitu. Jadi kita jangan tanggung-tanggung memang kalau memang ingin memberantas korupsi secara masif, ya kita harus berani untuk itu. Dan itu ide sampaikan dalam forum terbuka, bahkan mungkin semua publik mungkin merasa bisa jadi ada yang terganggu dan sebagainya, tapi clear saja disampaikan. Dan memang ya apa yang terjadi di Indonesia sekarang kan banyak sekali penurunan dalam aspek itu ya. Ya, berbagai lembaga pemeringkat misalnya Transparansi Internasional tentang Corruption Perception Index itu turun, bahkan mungkin stagnan, konstan gitu misalnya. Dan ini jadi masalah. Belum lagi bahkan ada sama kaitannya dengan pemeringkatan The Economist Intelligence Unit tentang demokrasi yang pada ujungnya juga terkait dengan bagaimana partisipasi publik juga tidak dilebatkan. Nah ini juga hal yang penting yang disampaikan oleh Mas Anies tadi malam pun juga ini harus kita garis bawahi. Ini jadi hal yang perlu kita tekankan bahwa memang perlu adanya penegakan hukum yang baik, lalu fokus juga pemberantasan korupsi tanpa ragu-ragu, dan bahkan sebetulnya apa yang kita lakukan, kalau tadi misalnya kita membahas soal pembangunan puskesmas dan sebagainya, maka tadi malam menarik tuh, ada pertanyaan soal IKN juga bahkan ya, walaupun itu bukan tema yang terkait langsung, tapi itu menjadi gambaran bahwa bagaimana ruang fiskal kita yang sempit misalnya, tapi akhirnya justru dimanfaatkan buat pembangunan IKN dengan anggaran yang luar biasa besar. Itu kan contoh gambaran bagaimana kebijakan pun juga punya prioritas, sehingga bukan hanya aspek tadi korupsinya kita tekan betul, tapi aspek prioritas pembangunan, prioritas dalam pengembangan APBN kita ini untuk sesuatu yang lebih fokus. Nah ini juga menjadi hal yang penting untuk disampaikan ke publik, dan tadi malam walaupun itu bukan tema karena ditanyakan ke Mas Anies akhirnya terjawab gitu gambarannya. Pak Nasbi, pandangan Anda soal pemberantasan korupsi, kalau singkat saja, karena kan kalau sudah ada jawaban masing-masing dari tim sesnya Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, nah kalau dari pasangan Prabowo Gibran sendiri seperti apa begitu untuk ketegasan pemberantasan korupsi, jangan sampai kemudian pemiskinan, perampasan aset, ujung-ujungnya aturannya mental di Senayan. Ya, jangan kalau giliran saya disuruh singkat aja ya, karena yang lain juga nggak singkat kan. Oke, silahkan. Jadi Silahkan, Pak Nasbi. kalau menurut saya, dua kandidat lain semalam itu masih melihat korupsi sebagai sesuatu hal yang parsial.
Jadi efeknya yang diincar sama mereka adalah efek deterrence, efek jerahnya. Jadi hanya penghukuman seberat-beratnya terhadap koruptor, kemudian asetnya dirampas. Ini kan ini juga mungkin 3/4 jalan sudah berlaku selama ini, karena itu juga harta-harta koruptor juga dirampas, tapi tidak banyak mengembalikan kerugian negara. Yang paling komprehensif menurut saya apa yang dijawab oleh Pak Prabowo semalam, karena tidak hanya soal KPK, tapi lembaga penegak hukum lain juga diperkuat, kata Pak Prabowo. Ada kepolisian, ada kejaksaan yang punya infrastruktur jauh lebih besar daripada KPK. Sementara dua kandidat lain hanya bicara soal KPK. Pak Prabowo juga bicara soal pencegahan, makanya dia bilang BPK, BPKP juga harus dilibatkan. Karena pencegahan ini sebenarnya menyelamatkan kekayaan negara jauh lebih besar daripada perampasan aset. Pak Prabowo pernah mencontohkan ini ketika di Kementerian Pertahanan, ketika beliau mencoret markup alutsista, beliau sebelum itu terjadi diselamatkan dulu, dan menurut perhitungan dia bisa menyelamatkan lebih dari 51 triliun. Bayangkan ya, sepanjang tahun kejaksaan bekerja itu bisa menyelamatkan 22 triliun, tapi satu kementerian ketika bisa mencegah yang markup dan korupsi itu bisa bisa menyelamatkan kekayaan negara lebih dari 51 triliun. Jadi yang seperti itu menurut saya memang pemberantasan korupsi tidak hanya pekerjaan satu super body, ya, harus pekerjaan bersama-sama, dan itu harus dipimpin langsung oleh kepala negara, begitu. Oke, itu tadi kita membahas soal bagaimana hukum, HAM, kemudian pemberantasan korupsi. Nah, ini juga yang kemudian menjadi perhatian adalah Pak Nasbi, Pak Fatul, dan juga Pak Patria, adalah soal bagaimana masih tingginya undecided voters. Angkanya 28,7%. Itu artinya masih ada pemilih yang kemudian belum menentukan pilihan, dan debat perdana ini tentu saja diharapkan bisa menggait hati para undecided voters ini. Bagaimana strateginya? Nanti dijawab oleh bapak-bapak semua, tapi kita jeda dulu sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial